mungkin Pak Yos bisa membantu saya nih menjelaskan apa sih Google Calendar, terus apa manfaat dari Google Calendar. Silakan Pak Yos. Ya, terima kasih Bu. Jadi Google Calendar ini sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pengaturan rencana kegiatan di kelas kita. Jadi banyak sekali fitur-fitur di sini. Yang paling berkesan bagi saya itu apabila saya membuat jadwal, misalkan saya memberikan tugas hari Senin, terus kemudian untuk hari Rabu itu tugas dikumpulkan. Nah, bagi seluruh siswa yang sudah menginstal Google Calendar, nanti di HP mereka itu akan muncul, Bu. Akan muncul tulisan dan alarm. Jadi nanti kalau anak-anak yang suka bohong, nggak tahu Bu, lupa tugasnya kapan, nah itu nggak akan terjadi karena di HP mereka itu akan tertulis mengumpulkan tugas IPA, misalkan seperti itu. Terus kemudian selain ada fitur pengingat demikian untuk seluruh kelas kita, itu juga kita bisa menjadwal, ini terintegrasi dengan juga Google Meet. Nah, sehingga seperti hari ini saat kita mau meet dengan Bu Winda, di HP saya sudah dijadwal Bu Winda, itu ada alarmnya, meeting dengan Bu Winda itu jam sekian, sehingga fitur-fitur yang penyakit lupa seperti saya itu sangat tertolong sekali Bu Winda di Google Calendar ini. Itu Bu Winda, untuk cara-caranya mungkin bisa ditunjukkan sama Bu Winda ya. Betul Pak Yos. Mungkin saya bisa menjelaskan nih cara-caranya supaya kita bisa mengagendakan pertemuan baik dengan guru ataupun murid. Kalau masa PPKM seperti ini kan kita butuh komunikasi atau rapat-rapat intern nih. Nah, itu bisa kita manfaatkan melalui Google Meet yang sebelumnya kita agendakan melalui Google Calendar. Kita langsung saja nih Pak Yos untuk membuat Google Calendar atau rencana pertemuan, kita bisa klik create di sini. Nah, di sini kemudian kita beri judulnya, title-nya mungkin pertemuan rahasia kita. Nah, misalnya nih. Nah, terus eventnya ini merupakan out of office atau apapun, itu terserah Bapak Ibu Guru. Enggak juga enggak apa-apa. Terus waktunya nih, misalnya kita buat hari ini nih, terus kita kencan nanti malam minggu ya, habis Isya misalnya. Nah, kemudian di sini ada tulisan all day. Nah, itu tuh apakah pertemuannya itu mau dilaksanakan seharian atau hanya beberapa jam saja. Nah, jangan lupa di bagian time zone-nya nih Bapak Ibu untuk memilih waktu di sini, yaitu GMT, Greenwich Mean Time plus 7 atau 7. Nah, kalau kita punya teman ya Pak Yos, Mbak Yanti itu kan dari Kalimantan. Jadi dia pasti milihnya adalah GMT plus 8 gitu. Nah, kemudian itu apabila Yanti yang membuat jadwal. Tapi kalau kita kita yang membuat jadwal, ya nanti mereka sendiri ya Bu ya. Betul sekali. Nah Bapak Ibu nih, misalnya nih kita kan belum tahu nih email dari Bapak Ibu yang akan bergabung dalam pertemuan ini. Maka kita biarkan saja nih kosongin aja dulu. Kemudian kita klik Google Meet-nya. Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi lokasinya, tapi biasanya sih tidak diisi gitu. Ketika kita save akan muncul, nah ini dia sudah muncul di sebelah kanan. Nah ternyata nih Bapak Ibu setelah membuat jadwal pertemuan ada yang harus diedit. Maka kita klik saja, kemudian di sini ada menu pensil. Nah, ini adalah edit event. Kalau ini menu sampah adalah untuk menghapus event tersebut. Misalnya, nggak usah ada pertemuan untuk hari ini, kita nggak jadi kencan. Nah, di sini juga ada fitur email nih, email.
email guestnya ini untuk bermanfaat jika alamat dari Google-nya ini undangannya kita bisa kirimkan melalui email. Begitu Bapak Ibu. Nah, di bagian titik 3-nya jika kita mau melakukan duplikasi itu atau mengcopy itu bisa. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba ya. Kita edit dulu nih, kita coba edit. Nah, ini adalah tampilan editing dari pertemuan kita. Sebentar Pak Fit. Halo. Oh. Udah tak hidupin. Wes, udah. Oh. Oh, yo sik bari kita cek. Mungkin ini nih Oke. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, mungkin nih judulnya mau kita ganti pertemuan malam ini misalnya. Kemudian ada lagi yang mau diganti adalah untuk memberikan notifikasi kepada teman-teman yang bergabung. Itu 10 menit sebelumnya dan kemudian juga ada notifikasi yang berupa email. Nah, seperti itu. Jadi ada double notifikasi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti keterangannya. Kemudian kita publish saja nggak apa-apa. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi atau tidak, bebas. Nah, di bagian kanan nih yang paling penting untuk pengaturan guestnya, ini kita bisa menambahkan langsung orang-orang yang ingin kita ajak bergabung, tetapi kita juga bisa membagikan link ini kepada teman-teman yang ingin kita ajak bergabung melalui undangan. Nah, di sebelah kanan ini tamu yang kita undang itu bisa melakukan apa saja. Mungkin dia bisa menginvite orang yang jadi tamunya atau melihat tamunya seperti itu. Mungkin dari tampilan ini Pak Yus ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah Bu. Cukup ya, kita save. Nah, Bapak Ibu nih, kalau anggota dari pertemuan itu ada yang sibuk, benar-benar sibuk banget, maka kita bisa melakukan cara yaitu mencari waktu yang tepat antara guru-guru yang hendak melakukan pertemuan itu. Misalnya saya tambahkan Pak Fitri di sini. Saya pengen tahu apakah Pak Fitri itu punya kesibukan hari ini atau enggak. Nanti bisa kita manfaatkan menu find a time. Nah, ternyata nih Pak Fitri nih jam 1 nanti ada agenda. Jadi ada agenda, jadi dia tidak bisa mengikuti karena sudah dijadwalkan di bagian hitam ini. Ternyata Pak Fitri punya waktu dari jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi bisa. Begitu. Jadi, apabila kita bisa hemat waktu banyak Bu, misalkan kita mau satu kelas. Saya kepala sekolah dengan guru-guru mau rapat. Betul. Kemudian kita nggak usah tanya, Bu kamu ada waktu jam berapa? Kamu jam berapa? Kita lihat aja. Oh, nggak ada kegiatan. Ayo kita meet pada jam ini. Nggak bisa menolak gitu. Betul banget. Jadi ketika kita sudah dibantu oleh Google Pak Yos, jadi kita manfaatkan aja ini semuanya yang sudah disediakan oleh Google nih. Seperti itu Pak Yos. Oke, nah kalau kita nih sudah menjadwalkan pertemuan, nah ini nanti arahannya akan masuk ke Google Meet-nya kita, seperti yang sedang kita manfaatkan. Nah begini, nah Bapak Ibu nih di dalam tampilan Google Meet-nya ini tuh ada kelebihannya loh kalau kita menggunakan akun belajar loh. Kalau kita menggunakan akun belajar, maka Google Meet-nya ini ada fitur angkat tangan. Misalnya nih saya angkat tangan. Nah, semuanya bisa lihat ada saya yang sedang angkat tangan.
Kemudian juga ada fitur merekam layar seperti ini. Itu jika kita menggunakan Google Meet dengan akun belajar loh Bapak Ibu. Bedanya dengan akun yang pribadi. Kemudian Bapak Ibu, dalam fitur-fitur Google Meet ini, di sini ada mikrofon yang dapat kita atur. Jika kita sedang bercakap-cakap dengan orang lain di luar forum, itu bisa kita matikan sebentar. Kemudian ini nih ada fitur video. Bapak Ibu juga tahu kalau fitur video kameranya saya on kan, maka wajah saya akan tampil dalam Gmeet ini seperti wajahnya Pak Yos. Kemudian juga ada fitur share screen seperti yang saya lakukan ini. Nah, Bapak Ibu nih, jika ingin bercakap-cakap secara manual atau tertulis, ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat dengan semua orang yang ada di pojokan ini. Dan ketika Bapak Ibu ingin melihat anggotanya, tinggal melihat di titik gambar orang double ini. Nah, kalau yang segitiga-segitiga ini mengatur aktivitas kita, Pak. Jadi ada rekaman dan yang lainnya. Selamat datang Pak Fitri. Hari ini live streamingnya nggak begitu lancar ya Pak Fit? Iya, ini suaranya kok nggak ada. Mungkin tadi salah ini ya. Salah setting bisa saya. Iya. Atau kalau tidak ya gangguan sinyal Pak Fit. Karena di sini itu saya nggak tahu di sekolah lain, tapi kalau di Kualuan itu wifi on-nya aja jam 8.10. Iya, betul. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saja. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Betul. Rekamannya juga sih. Insya Allah ada rekamannya. Nah, terus nih Bapak Ibu, jika kita pencet kontrol pengguna di sini nih, saya bisa mengatur apa saja yang ingin saya sampaikan. Apakah bisa melakukan pengiriman pesan, membagikan layar, atau menggunakan akses cepat. Nah, begitu. Lalu nih, Bapak Ibu, fitur yang mungkin Bapak Ibu ini baru nih di dalam Google Meet itu di sini ada Jamboard atau dalam bahasa Indonesianya adalah papan tulis. Tapi sebelum kita ke Jamboard nih, mungkin dasar-dasar dari misalnya diubah tata letak nih. Di sini ada 4 macam tata letak yang bisa kita manfaatkan. Ini sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kalau otomatis itu nanti jika ada yang share screen, Gmeet-nya nanti langsung otomatis menyoroti yang share screen. Tapi kalau dibuat bersusun nih, misalnya nih saya klik bersusun ya. Maka hasil tampilannya adalah ketika share screen saya hentikan, maka susunan-susunan orang ini akan muncul begitu. Saya kembalikan lagi ke otomatis. Nah, di bagian bawah nih ada Ubin sebagai setting atau pengontrol kita jika berapa banyak orang yang akan ditampilkan di dalam Gmeet kita. Gitu. Oke, nah sekarang nih Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengubah latar belakang dari tampilan Gmeet-nya dari Bapak Ibu, itu bisa loh seperti ini. Misalnya saya buka kamera saya ya Bapak Ibu. Nah, ini kan saya menggunakan background ini saya ganti ini. Mohon maaf. Oke. Nah, ini sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sedang melakukan pertemuan dengan Gmeet Bapak Ibu dan itu berada di dalam kamar yang belakangnya itu anaknya kita lagi mainan, kemudian suaminya kita lagi tidur-tiduran, itu nggak akan kelihatan, ya kan Pak Yos, Pak Fit? Ya, jadi ini lebih canggih daripada kita saat kita membuat video pembelajaran, kita harus pakai screen dan yang lain-lainnya. Tapi di Google Meet ini, padahal belakang saya ini ada tembok, ada jendela, itu bisa langsung di blur semuanya. Betul sekali Pak Yos. Jadi di situ ada beragam pilihan background yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau menggunakan HP-nya Pak Yos yang canggih. Ini contoh belakang saya seperti ini ya Bu ya. Oh ya, Pak Yos tuh belakangnya tuh ada kabel dan lain-lain ya, gitu. Nah, apabila Bapak Ibu tidak suka dengan yang ada disediakan, Bapak Ibu bisa pilih di sebelahnya itu ada fitur blur ataupun blur yang penuh.
Nah, seperti Oke. ini. Nah, ini Jadi, nih bisa potret kita gitu. contohkan nih, ini kalau buramkan sedikit. Nah, ini Ya, belakangnya dulu, saya yang dulu. almari-almari ini jadi kelihatan blur sedikit atau kita pakai buramkan semuanya. Nah, begini. Jadi sepertinya kita tuh yang fokusnya itu di wajah kita ini ya. Begitu. Nah, Kayak foto-foto zaman now gitu ya, Bu, iya, potret itu. foto-foto Jerman namanya itu nganu bokeh, Pak Yos. Iya, foto-potret. Fitur Keren bokeh. banget berarti itu, keren. Wah, ya tentu saja Pak Fitri. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke fitur yang disediakan oleh Jimit yang tadi saya katakan nih. Di sini ada fitur papan tulis virtual atau Jamboard. Nah, ini ketika kita mulai nih Pak Fit. Oke, sedang loading. Nah. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak. Nah, ketika kita keluarkan nih fitur Jamboardnya. Nah, di sini sebagai seorang guru nih kita bisa melakukan apa saja. Kalau dalam pembelajaran tatap muka nih, itu namanya papan tulis. Kalau dalam pembelajaran tatap maya ya kita pakai Jamboard ini. Nah, di sini banyak fitur nih yang bisa kita manfaatkan. Apa saja Misalnya itu? nih, seperti pada fitur-fitur Google lainnya, kita bisa menyisipkan gambar, kemudian bentuk, menulis. Bahkan saya nih kalau kepengen menulis nih Pak Fit, saya mau menulis nih. Wah, tulisan saya jelek banget nih Pak Fit kalau pakai Jamboard nih. Harus pakai mouse nih baru bagus. Wah, ini seperti tulisannya anak saya nih Pak Fit kalau menggunakan ini. Kalau saya pakainya pen tablet, Bu. Wow, luar biasa karena Pak ya sudah menggunakan Chromebook. Nah, saya langsung nulisnya pakai keyboard aja ya. Nah, misalnya begitu. Dan kalau kita mau menjelaskan Keyboardnya tidak nampak, Bu. Begitu? Ya. Tidak nampak nih. Oke. Sebentar. File Jamboardnya nggak nampak. Oh, mohon maaf, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin untuk bisa ikut coret-coret mungkin bisa di klik itu ya, link yang sudah di-share di chat ya. Betul sekali. Di sini ada linknya atau nah, ini saya membagikan link ke file jam dalam rapat. Nah, begitu. Nah, tampilannya ini ya. Sambil dijelaskan juga ya Pak Yos, mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung ketik aja di kolom chat, nanti saya bantu untuk membacakan gitu. Nanti Pak Yos sama Bu Bunda kan sedang ini, biar nanti ada yang bertanya lewat chat, biar tidak ini waktunya tidak terbuang nanti. Jadi ketika misalnya nih Bapak Ibu ingin anak-anak latihan presentasi, gunakan aja Jamboard ini. Luar biasanya sih begitu. Jadi kita bisa tahu anak-anak tuh mau nulis apa nih. Pak Yos nulis nih pakai pensil tab-nya yang ada di Chromebook-nya dia. Oke. Nah, aku juga bisa memasukkan Pak Fitri nulis tuh. Mungkin teman-teman juga bisa ikut bergabung dalam Jamboard. Nah, apabila tambahan Bu, apabila untuk bisa berpartisipasi di Jamboard, maka anak-anak harus install aplikasi Jamboard di HP mereka. Betul banget Pak Fitri. Jadi supaya lebih memperlancar nih kegiatan kita ketika presentasi pembelajaran ketemu dengan anak-anak, maka anak-anak disarankan untuk menginstal Jamboard di aplikasi HP mereka supaya mereka terbiasa menulis di papan tulis gitu ya Pak Fit gitu. Pak Yos. Oke, mungkin ini fitur-fiturnya silakan Bapak Ibu coba nih. Saya nggak suka tulisannya tulisannya saya nih, saya coret-coret nih. Ini benar-benar bisa ngajari ini ya, ngajari anak-anak kita dalam menulis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan nih. Ada lagi yang perlu ditanyakan nih sama teman-teman atau Pak Yos mau menambahkan apa nih informasi penting tentang Google Meet dan Google Calendar? Pak Yos? Mute Pak Yos mute. Pak Yos masih mute, lupa dibuka. Iya, maaf. Jadi fitur-fitur di Jamboard itu bukan hanya bisa coret-coret ya Bu ya,
Jadi di Betul. sana kita bisa memasukkan gambar, kemudian kita juga bisa masukkan kotak teks, dan kita juga bisa menggunakan laser. Laser di sini apabila kita punya gambar, kita mau menunjukkan kepada siswa, nah itu ada gerakan-gerakan laser yang sangat menyenangkan. Nah ini lasernya nih Pak, pleng 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 gitu. Iya. Terus Ya. kemudian kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah menulis ataupun kemudian kita bisa mengetahui siapa yang iseng di sana. Terus kemudian kalau papan tulisnya sudah penuh, kita juga bisa hapus ya Bu ya. Bisa mau ganti papan tulis boleh? Iya, papan tulis juga latar belakangnya juga bisa kita ganti. Misalkan kita mau membuat bangun ruang, nah itu kita bisa memanfaatkan garis kotak-kotak kecil gitu kalau buku matematika Ibu ya. Betul sekali. Nah itu terus kemudian tadi untuk kembali sedikit Bu di Google Calendar. Nah di Google Calendar itu tadi kalau kita bisa membuat banyak kalender. Tadi belum disinggung sama Ibu ya cara membuat kalender. Jadi misalkan aku belum menyinggungnya sama sekali gitu. Iya, jadi kita tidak usah bingung tentang satu kalender nanti banyak kegiatan. Nah, kita buat aja kegiatan KKG, kegiatan kita pada hari apa saja. Kemudian kegiatan di kelas kita membuat kalender kelas, kemudian membuat kalender sekolah. Itu semuanya bisa kita buat sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bingung. Terus kemudian juga nanti kita semuanya akan tersinkron di sana. Jadi asik banget. Iya, karena semua kalender yang kita buat itu sudah terekam nih di bagian sebelah kiri, di bagian My Calendar ya Pak Yos gitu. Terus Bu. Ya, jadi ketika kita mau melihat ini contohnya melihat kalender yang lain itu pasti nih akan muncul gitu. Tergantung kita mau memunculkan kalender yang mana seperti itu.